satu langkah pun Anda berkomunikasi. Tidak lepas ya. Jadi yang dimaksud komunikasi itu ada yang terlontar apa yang dari mulut kita secara verbal. Kenapa? Karena kita begitu kita lahir, yang pertama diajarkan oleh orang tua kita adalah kita diajak berkomunikasi. Ya. Pertama kita dilambai-lambai tangan, dicilukba dan lain sebagainya. Itu berkomunikasi. Ya. Pertama diajari komunikasi. Saat berkomunikasi, yang pertama diajari adalah bahasa. Ya. Bahasa apa yang diajarkan oleh orang tua kita ketika kita lahir misalnya. Ya. Kalau kita lahirnya misalnya di Jakarta misalnya, maka orang tua kita akan menggunakan bahasa-bahasa Indonesia. Ya. Kan seperti itu ya. Kecuali kalau Anda lahirnya di daerah misalnya, akan menggunakan bahasa-bahasa daerah misalnya. Daerah apa? Daerah tempat kelahiran Anda, di kampung Anda sendiri misalnya, seperti itu. Seperti saudara Mita mungkin begitu lahir diajarkannya adalah bahasa-bahasa Minang misalnya, kan seperti itu. Juga yang Anda dari Sumatera Utara misalnya dengan bahasa-bahasa Batak, dari Aceh dengan bahasa Aceh misalnya, kan seperti itu. Ya, tadi tergantung lahirnya di mana. Jadi semua itu lahirnya di mana, maka di situ akan terbentuk sebuah bahasa, sebuah budaya dan lain sebagainya. Ya, dan perilaku juga akan mencerminkan ke daerahnya itu sendiri. Dan akan kita bawa kemana-mana, ya itulah sesuai dengan kelahiran kita, di mana kita lahir. Makanya kalau dalam kewarganegaraan itu ada yang namanya di mana kita lahir, berarti di situ kita sebagai kewarganegaraannya di mana. Nah, ada juga sebagai bangsanya. Nah, itu beda. Bangsa Indonesia dan warga Indonesia itu harus dilihat ada perbedaan-perbedaan di dalamnya ya. Kalau bangsa Indonesia itu ya sebagai etnis orang Indonesia, tapi warga negara Indonesia tidak selamanya harus orang etnis Indonesia. Orang Cina juga warga negara Indonesia, etnisnya Cina. Orang Arab juga warga negaranya yang tinggal di sini warga negara Indonesia, etnisnya Arab. Begitu juga yang orang Amerika, etnisnya apa? Bangsanya bangsa Amerika, tapi warga negaranya warga negara Indonesia yang tinggal di sini. Seperti itu harus dibedakan, ya. Kan antara warga, tergantung lahirnya di mana. Nah, gitu. Kita juga misalnya Anda pergi ke luar negeri, Anda bisa memperoleh keluarga negara luar negeri, padahal bangsa Anda pada etnis Indonesia, bangsa Indonesia, kan seperti itu. Makanya kalau di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan adalah bukan bangsa Indonesia lagi sekarang, warga negara Indonesia yang jadi presiden itu. Kalau dulunya waktu Undang-Undang Dasar 45 dikatakan yang warga negara presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan bangsa Indonesia. Terus sekarang itu dihilangkan kata aslinya adalah warga negara saja. Berarti siapa saja boleh menjadi presiden. Misalnya orang Arab, ada orang Cina atau orang Afrika, kan kalau selama itu dia warga negara ya boleh dia jadi presiden, mencalonkan jadi presiden. Terus seperti itu. Nah, baik, kita lihat mengenai ini komunikasi kembali ya. Prosesnya, proses komunikasi ya. Ya. Tadi saya katakan semua yang ada adalah dalam komunikasi. Ya. Ketika kalau Anda agamanya Islam misalnya, ketika Anda sholat itu Anda juga berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah misalnya. Itu juga Anda yang beragama non-Muslim, berkomunikasi dengan Tuhannya, kan seperti itu. Semua dengan seperti itu ya. Menyembah dan berdoa itu ditujukan kepada Sang Penciptanya. Nah, maka proses komunikasi ini dikatakan sebagai bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan satu persamaan makna antara komunikator dengan komunikannya. Di sini ada kata-kata suatu persamaan makna. Apa itu suatu persamaan makna? Maka di sini ada makna di antara kedua belah pihak. Kalau tidak ada persamaan makna, maka tidak mungkin terjadi komunikasi. Ya. Loh, bisa saja Pak kesenggol itu karena tidak ada tujuan. Itu seperti itu. Nah itu jadi kalau kita bicara komunikasi. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjutkan kembali, Anda sudah absen semua belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Boleh kan saya lihat dulu
Saya belum cek e-learningnya Mas. Enrollment-nya. Alat perekam foto dan lain sebagainya. Sebetulnya mau peristiwa ada. Cari buku pengetahuan ilmu komunikasi Dr. Anas A. Mukhtar Suhud, tapi ini tidak ada di pasaran, sudah tidak ada, bukan tidak ada, sudah tidak ada. Mungkin akan Anda bisa peroleh di toko-toko buku di sini, di Kober itu ya, di Kober, Gang Kober itu dekat di seberang rel kereta, atau di apa Pondok Cina, stasiun Pondok Cina itu kan ngejajar toko-toko buku bos, itu silahkan cari di situ, mudah-mudahan ada misalnya. Itu seperti itu. Komunikasi teori dan praktik juga ini sudah buku lama, silahkan Anda cari juga nggak apa-apa. Dan ambang pelajaran ini sudah cukup saya kira untuk pengantar komunikasi. Ya. Nah, di sini capaian pembelajaran, ini ada capaian pembelajaran mahasiswa ini sudah semua, ini tidak. Kalau kita membahas masalah ini, ya, coba kita lihat pertemuan pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang komunikasi sebagai ilmu. Apa itu komunikasi sebagai ilmu? Ya. Bagaimana komunikasi sebagai ilmu? Sebentar. Bagaimana komunikasi sebagai ilmu? Maka kita akan membahas juga apa itu komunikasi. Ya. Kemudian itu apa itu ilmu? Seperti itu. Maka kita akan melihat apa itu komunikasi, lalu apa itu ilmu komunikasi. Ya, untuk menguraikannya, maka kita harus menguraikan dulu itu ilmu. Ya, apakah ilmu? Kalau kita mau mudah sekali, ya kita lihat uraian ilmu menurut Bung Hatta. Ya. Bung Hatta menguraikan bahwa ilmu ada dari taksonominya ada dua. Ada ilmu teoretika, ada ilmu praktika. Ya. Lalu ilmu komunikasi masuknya kemana? Ilmu teoretika atau ilmu praktika misalnya. Ya, nanti kita akan jelaskan ya. Baru pertemuan kedua ini mahasiswa dapat menjelaskan pengertian komunikasi dan proses komunikasi. Ya tadi sudah dibuka proses komunikasi. Pengertian komunikasi dan proses komunikasi. Bagaimana proses komunikasi itu terjadi? Itu di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Pertemuan keempat kita akan mahasiswa dapat menjelaskan tentang kemungkinan jumlah komunikator dan jumlah komunikan dalam satu proses komunikasi. Nah, ini mengenai jumlah komunikator dan jumlah komunikan dalam satu proses komunikasi itu kalau kita lihat di literatur lain tidak ada. Ya, tidak ada. Adanya di buku pengantar ilmu komunikasi A. Mukhtar Suhud. Ini adanya. Nah, kemudian di pertemuan kelima dan keenam mahasiswa dapat menjelaskan tentang peralatan tubuh manusia. Kenapa kok tiba-tiba lari ke peralatan tubuh manusia? Karena yang berkomunikasi itu adalah manusia. Lalu yang melahirkan pesan-pesan itu adalah tubuh manusia, peralatan tubuhnya. Apa peralatan tubuhnya itu? Nah, kita akan melihat ada dua peralatan tubuh, yaitu peralatan jasmania dan peralatan rohania. Itulah yang memproses, yang menggodok mengenai pesan-pesan yang akan disampaikan. Itu juga di peralatan tersebutlah yang mengolah mengenai pesan-pesan yang diterima oleh manusia. Itu di pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Di pertemuan ketujuh ini dan ke-8 ini menjelaskan tentang saluran komunikasi. Nah, ini anak kita lihat bahwa proses komunikasi itu bisa terjadi apakah hanya antar individu, ya,
Atau, nah di sini kemungkinan jumlah komunikator dan jumlah komunikannya. Apakah antar individu atau antar individu dengan kelompok, dengan banyak orang, atau antar individu dengan massa. Nah itu seperti itu. Nanti kita ajak sampai itu. Nah ini, maka kalau antar individu, sekarang saja kita sudah menggunakan saluran komunikasi, alat, ya, media, ya karena kita kuliah secara online. Ya. Itu bagaimana tentang itu namanya saluran, ya, saluran komunikasi. Apalagi sekarang sedang tren di kita itu adalah media, saluran. Sekarang kita sudah menemukan lagi yang namanya satu menjadi multiplayer, ya, satu gadget, ya, di dalamnya terdapat macam-macam permainan, aksesnya macam-macam. Jadi cukup satu, kita bisa menemukan buku, bisa menemukan majalah, kita bisa menemukan surat kabar, kita bisa menemukan film, dan sebagainya. Ada semua di satu perangkat ini, yang namanya smartphone. Ya, itu seperti itu. Itu berarti dengan saluran komunikasi ini. Baru ke berikutnya di pertemuan ke-10 ini, kita menjelaskan tentang lambang komunikasi. Ya. Kenapa lambang komunikasi? Apa sih lambang? Dalam persoalan proses komunikasi yang terjadi antara individu dalam tubuh manusia akan mencerminkan simbol-simbol, lambang-lambang. Contoh misalnya, apa yang nampak dalam mimik Anda, dalam muka Anda. Ketika Anda bicara, maka di situ akan memancarkan mimik Anda, gerak-gerik tubuh Anda dan sebagainya. Itu lambang komunikasi. Ya, itu yang ada dalam diri manusia, juga lambang komunikasi itu yang ada di luar diri manusia. Nanti kita bahas seperti itu. Nah, ini ini makanya di sini hubungannya dengan ini nih, pertemuan keempat. Nah, ini lambang komunikasi, ini pertemuan keempat. Kan seperti itu ya. Kemudian ini saluran komunikasi, ini dari semuanya. Set ini komunikasi. Nah, dari pertemuan 10 itu ada hubungannya dengan pertemuan 15, 16, 17. Dapat menjelaskan tentang kata-kata dan makna. Inilah lambang komunikasi, makna. Ya, baik. Dari ke-10 itu, dari pertemuan 5 dan 6, ya, tentang peralatan tubuh manusia, maka akan ketemu juga nanti di pertemuan ke-11, 12, 13, dan 14. Ini mengenai berkomunikasi dengan lambang, simbol, tanda. Ya, ini. Maka di sini kita mulai ke sini, ya, tambah. Maka masuklah ke sini. Kita akan belajar. Nah, maka kita lihat dari SPRPS ini selama 1 semester ini. Ini ada di sini jadwalnya. Minggu pertama. Tadi sudah ya, minggu 1, ada 2, 3, ini sudah diuraikan di sini semua. Bahan kajiannya apa? Komunikasi sebagai ilmu, mengkelompokkan ilmu, perkembangan ilmu komunikasi, bagaimana perkembangan ilmu komunikasi, dengan metode pembelajarannya apa? Ceramah. Anda cukup mendengarkan saja. Waktu 135 menit. Satu kali pertemuan. Pengalaman belajar, mahasiswa memahami tentang komunikasi sebagai ilmu. Ya. Mengenai indikator atau kriteria penilaian, mampu memahami dan menjelaskan tentang komunikasi sebagai ilmu. Bobotnya 5%. Ya. Itu bobotnya 5%. Karena di sini akan masuk menjadi 100% di sini. Di akhir ini. Ini di sini. Ini 40% kuliah. Ya. 30% UTS di sini. 30%. Maka di sini masing-masing ada poin 5%. Poin 1, poin kedua 10%, karena mahasiswa mengerti dan mempunyai tentang proses komunikasi. Ini 10%, ya, tentang komunikator, pesan komunikan. Nah, ini baru 30%. 25% yang ini. Ini yang sebetulnya ini 10% sebetulnya. Ya. Nah, ini baru masuk lagi ini.
minimum terbaik 40%. Jadi total 100% ini. Jadi akhir ini. Itu seperti itu. Dan pertemuan ini mohon maaf juga saya mungkin tidak lama karena tahu nih kepala saya pusing banget nih. Tadi ke pertemuan sebentar Pak yang pagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Gitu ya. Silahkan Melan. Orang Banten. Ini Melan masih bisa kuliah ya? Padahal di sana lagi banjir luar biasa tuh. Oh, itu di Serang Pak, Melan di Lebak, beda kabupaten. Tuh kan makanya suaranya juga nggak kedengeran karena dia lagi banjir di sana.